Oke, halo. Eh, untuk video kali ini akan membahas penyelesaian untuk setiap soal, dan kita mulai dari nomor 1. Pada nomor 1 ada soal tentang sebuah harga komputer yang awal harganya itu 20.500.000. Namun setelah 3 tahun harga komputer tersebut mengalami penurunan secara linear sehingga menjadi 12.100.300 rupiah. Dan yang ditanya adalah yang pertama, diminta untuk membuat sebuah fungsi Y sama dengan V per T atau tahun yang memetakan harga komputer pada akhir tahun. Dan yang B, kita ditanyakan berapakah harga komputer tersebut setelah 5 tahun. Dan C, kapankah harga komputer tersebut menjadi 3 juta. Jadi ditanya tahun keberapakah. Oke, pertama untuk yang A, untuk membuat rumus tersebut kita menggunakan V per T atau tahun sama dengan V0 min M dikali T. Jadi di sini dituliskan V per T, V kali T adalah harga komputer setelah berapa tahun T atau tahun tersebut. Terus V0 adalah harga awal komputer. Jadi misal V0-nya ada 20.500.000, karena itulah harga awalnya. Lalu M adalah tingkat penurunan harga per tahun. Dan T adalah jumlah tahun, tentu saja. Jadi untuk penyelesaian yang A adalah V per T sama dengan 20 juta sama dengan yang di atas V0 20.500.000 dikurangi M dikali T untuk fungsinya. Lalu berikutnya untuk yang bagian B, diminta untuk menghitung berapa harga komputer setelah 5 tahun. Jadi menggunakan rumus yang di atas hampir sama. Di sini rumusnya dimulai dengan V per T sama dengan V T-nya kita rubah ke 5 tahun, dan lalu 20.500.000 dikurangi M kali 5. Kenapa bukan M kali T? Karena T di sini sudah dirubah ke tahun. Lalu di sini kan M-nya belum diketahui. Namun kita mengetahui jika 3 tahun harga menjadi 12.300.000, karena di keterangan soalnya setelah 3 tahun itu harganya menjadi 12.300.000. Jadi jika dalam 3 tahun 12.300.000, jadi M dikali 3 sama dengan 12.500.000 dikurangi 20.500 dikurangi 12.300, dan hitung lagi hasilnya adalah 8.200.000. Lalu kita yang 3 tahunnya ini kita akan bagi dengan 3 tahun atau T-nya kita masukkan ke dalam hitungan menjadi 8.200.000 dibagi 3 yang menghasilkan 2.733.333. Dan dengan ini kita sudah menemukan M-nya. Jadi tinggal kita kembali ke awal dengan M yang sudah ada. Jadi V dikali 5 tahun sama dengan V itu adalah harganya atau penurunan mungkin ya, 20.500.000 dikurangi dari M-nya 2.733.333 dikali 5 atau tahun tersebut sama dengan 20.500.000 dikurangi 13.666.666,65 sama dengan 66.833.333,35. Jadi harga setelah 5 tahun sekitar 6.833.333,35. Dan berikutnya untuk yang bagian C, di sini kita ditanyakan untuk kapankah harga komputer tersebut menjadi 3 juta. Jadi
Hitungan awalnya adalah 3 juta. 3 juta sama dengan 20.500 dikurangi M per T, M kali T. Jadi M kali T-nya adalah 20.500.000 dikurangi 3 juta, yaitu harga akhirnya sama dengan 17.500.000. Jadi disimpan dulu 17.500.000. Lalu kita substitusikan M menjadi 20.500.000 dikurangi 12.300.000 dibagi 3. Nah, untuk 12.300.000 ini berasal dari penggantian M dengan nilai yang sesuai M, yaitu berupa seperti 20.500.000 dikurangi dengan 3 juta dibagi dengan 3 sama dengan 17.500.000 dibagi 3 sama dengan 5.833.333. Dan sehingga hasil dari 5 juta ini 5,8 dikalikan dengan T atau tahunnya menjadi 12.300. Nah, karena itulah di sini tertuliskan 20,5 dikurangi 12,3 dibagi dengan 3 atau sama halnya dengan tahun tersebut. Dan hasilnya adalah 2,733.333,33. Dan berikutnya, karena sudah ditemukan dari hasil substitusi tersebut M 2.733 ini dikalikan dengan T atau tahun yang akan menghasilkan 17.500.000 seperti yang M kali T ini. Dan untuk begitu berarti T sama dengan 17.500.000 dibagi dengan 2,7 ini dan didapatkan 6,4. Jadi diperlukan 6,4 tahun atau tahun ke-6 agar harga komputer menjadi 3 juta. Oke. Berikutnya soal nomor 2. Pada soal nomor 2, yaitu seorang manajer pada sebuah toko sepeda akan membayar karyawannya tiap bulan sebesar $750 ditambah komisi 8,5 untuk setiap penjualan sepeda. Dan untuk bagian A yang ditanyakan adalah buatlah fungsi Y sama dengan S kali X yang akan memodelkan gaji bulan karyawan berdasarkan X atau sepeda yang mereka jual. Dan yang bagian B yaitu berapa banyaknya sepeda yang karyawan jual apabila karyawan itu mendapatkan gaji sebesar $1.400. Oke. Untuk yang bagian pertama kita diminta untuk membuatkan sebuah fungsi. Jadi fungsi dari Y sama dengan S dikali X atau jumlah sepeda tersebut adalah yang memodelkan gaji bulanan karyawan berdasarkan jumlah sepeda yang mereka jual dari X dapat dirumuskan sebagai Y sama dengan, ini contoh rumusnya adalah Y sama dengan 750 dari gaji bulanan tetapnya ditambahkan dengan 8,5 harga per sepeda dikalikan dengan X atau si jumlah sepeda tersebut agar lebih jelas. Oke. Dan fungsinya sudah jadi. Berikut adalah untuk bagian B-nya yang diminta untuk ditanyakan berapa banyak sepeda yang terjual jika karyawan tersebut mendapatkan gaji $1.400. Jadi dari $1.400 ini, $1.400 kan berarti sama dengan 750 ditambah 8,5 X. X-nya itu jumlah sepeda yang menghasilkan semuanya ini 1.400. Jadi penghitungannya adalah 8,5. Harga dari satuannya itu komisi. 8,5 kali X sama dengan 1.400 dikurangi 750. 8,5 lalu sama dengan 650 hasilnya 1.400 dikurangi 750.
Terus disederhanakan lagi, 8,5 nya kita pindahkan untuk pembagian. 650 dibagi 8,5 akan menghasilkan X berupa 76,47. Nah, 76 ini bila dibulatkan menjadi 76. Jadi, karyawan perlu menjual sekitar 76 sepeda agar mendapatkan gaji sebesar $1.400. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Nomor 3 soalnya adalah Anda sedang berdiri pada tanah dan mengamati burung terbang secara horizontal dengan kecepatan 10 meter per detik. Burung berada pada ketinggian 40 meter di atas Anda dan ditanyakan berapa cepat perubahan sudut ketika jarak horizontal antara Anda dan burung tersebut adalah 9 meter. Oke. Ini adalah gambaran segitiganya. Dan lalu untuk penyelesaiannya adalah diawali dengan sekan pangkat 2x dikali dx per dt sama dengan min 40x min pangkat min 2 dikali dx per dt. Ini sudah mungkin merupakan termasuk rumusnya. Lalu min dengan tan x itu sama dengan y per x dan sekan pangkat 2x sama dengan 1 ditambah dengan tan pangkat 2x. Lalu berikutnya dari sekan ini kita jadikan 1 plus tan pangkat 2x dikali dengan dx per dt dan itu sama dengan min 40x pangkat min 2 dikali dengan dx per dt. Kita turunkan ke bawah dengan ditambah dengan tan. Lalu berikutnya tinggal kita mulai menjabarkan satu persatu. Kita hitung dengan dx per dt, diawali dx per dt ditambah tan pangkat 2x dikali dx per dt sama dengan min 40x min pangkat min 2 dikali dx per dt. Lalu kita turunkan lagi, kita pindahkan dx per dt ditambah 40 pangkat 2 per 9 pangkat 2 dikali dx per dt sama dengan min 40 dikali 1 per 9 pangkat 2 dikali dx per dt. Lalu kita jabarkan kembali pangkat-pangkat tersebut menjadi dx per dt plus 1600 per 81 dikali dx per dt sama dengan min 40 per 81 min 10. Oke, lalu kita buat mulai sederhanakan. Dx per dt dikali 1 tambah 1600 per 81 dikali dx per dt sama dengan min 40 per 81 min 10. Jadi kayak di bagian sini kita sederhanakan untuk menyesuaikan dengan sebelah kanan. Lalu berikutnya kita lanjutkan lagi dx per dt dikali 81 dari 80 dengan 1 plus 1600 per 81 sama dengan min 400 per 81 dan ini tinggal kita turunkan dx per dt sama dengan 400 per 81 dikali 81 per 1681. Jadi akan ada perubahan pergantian posisi. Lalu kita coret 81 karena sama, menjadi hasilnya adalah min 0,24. Jadi inilah cepat perubahan sudut tersebut. Oke, untuk berikutnya nomor 4. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai integral berikut dari A, yaitu dx per x in x pangkat 2 dan bagian B integral 21 dari 1 plus 2x plus x pangkat 2 dx per 3x plus 3x pangkat 2 plus x pangkat 3. Ini di sini bisa terlihat untuk pangkatnya di bagian bawah itu berderetan. Dan untuk yang pengerjaan pertama kita awali dengan untuk menyelesaikan integral ini kita dapat menggunakan substitusi U sama dengan in per
kali X, sehingga DU sama dengan 1 per X dx. Dengan substitusinya ini, integral menjadi dx per X in X dikali X pangkat 2 sama dengan du per U pangkat 2. Lalu integral dari 1 per U pangkat 2 adalah min 1 per U plus C, di mana C adalah konstantan integrasi mengganti kembali U dengan in kali X. Dan karena itu akan didapatkan berupa dx per X dikali in kali X pangkat 2 sama dengan min 1. Jadi karena ada perubahan seperti pindah ruas atau perpindahan posisi menjadi min 1 dalam penghitungannya per in X. Oke, menyesuaikan dari sini juga plus C. Jadi nilai integralnya menjadi min 1 per in X plus C. Lalu berikutnya untuk yang B agak sedikit berbeda. Jadi di sini saya menemukan dua cara. Itu pertama bisa diawali dengan 3x plus 3x pangkat 2 plus x pangkat 3. Nah, dari yang berpangkat-pangkat ini difaktorkan menjadi x plus 1 pangkat 2 dikali 3x. Nah, untuk soalnya yang ini, soal yang B. Lalu kita mulai dengan mengekspresikan integrand sebagai jumlah fraksi. Dengan dimulai menulis 1 plus 2x plus x pangkat 2 per x plus 1 pangkat 2 dikali 3x sama dengan a per x plus b per x plus 1 ditambah c per x plus 1 pangkat 2 ditambah d per 3x. Jadi dikategorikan faktor-faktor tersebut menjadi a, b, c, d. Lalu kita tinggal mengkalikan kedua sisi dengan penyebut asli, yaitu x plus 1 pangkat 2 kali 3x. Jadi kita mulai dengan 1 plus 2x plus x pangkat 2 sama dengan a dikali x plus 1 pangkat 2 3x plus bx dikalikan dengan 3x plus cx plus d kali x plus 1 pangkat 2. Sini untuk intervalnya 2 per 1 a per x ditambah b per x plus 1 ditambah c per x plus 1 pangkat 2 ditambah d per 3x dx tersebut. Integrasi dari a, kita mengintegrasikan ini a in x plus b in x plus 1 min c per x plus 1 ditambahkan dengan d per 3 in 3x. Dan untuk penerapan batas atas dan bawah itu 1 dan 2 kita terapkan menjadi f2 min f1. Dan F2 min F1 ini adalah sesuai A in 2 plus B in 3 min C per 3 plus D per 3 in 6. Kita kurangi dengan A in 1 plus B in 2 min C per 3 plus D C per 2 plus D per 3X. Dan setelah jika dihitungkan semuanya ini menjadi 1 per 3 in 36 min 0,12. Dan sebenarnya ada sedikit kebingungan dengan cara lain referensi dari teman, yaitu semisal kita awali dengan U sama dengan 3x plus 3x pangkat 2 plus x pangkat 3 dan du nya menjadi sama
DU-nya adalah 3 plus 6X plus 3X pangkat 2 DX. DX-nya adalah 1 per 3 plus UX plus 3X pangkat 2. Di cara ini agak sedikit berbeda, itu dengan mengawali integral tersebut adalah satu dari soal tersebut 1 plus 2X plus X pangkat 2 per 3X plus 3X pangkat 2 plus X 3 pangkat 3 dikalikan dengan penggandaan 1 per 3 plus 6X plus 3X pangkat 2 DU, lalu integral 21 menjadi 1 plus 2X plus X pangkat 2 per U menjadi U dikalikan dengan 1 per 3 dikali 1 ditambah 2X tambah X pangkat 2 DU. Integralnya menjadi 1 per 3X. Lalu dari 1 per 3 ini diinkan menjadi 1 per U DU. 1 per 3 in X. Lalu berikutnya 1 per 3 in 3X plus 3X pangkat 2 plus X pangkat 3 dengan fraksi 2 dan 1. Lalu berikutnya diturunkan, disederhanakan kembali menjadi 1 per 3 in 3 kali 2 plus 3 kali 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 3 dikurangi 1 per 3 integral 3 kali 1 plus 3 kali 1 pangkat 2 plus 1 pangkat 3, dan itu akan menghasilkan 1 per 3 in pangkat 26 dikurangi 1 per 3 in 7, dan kalau yang dengan cara ini akan didapatkan 1 per 3 in 26 dikurangi in 7. Jadi mungkin untuk nomor 4B akan ditemukan dua penyelesaian yang jujur kurang mengerti mana yang benar. Oke, berikut adalah soal nomor 5. Kita diminta untuk menentukan nilai dari limit berikut ini. Yang bagian pertama A, dari limit X sama dengan 4 kita menentukan kuadrat akar 2X plus 4 dikurangi akar X plus 5 dibagi 4 min X, dan yang bagian B adalah limit X sama dengan 0 dan isinya adalah sin 4X per X pangkat 2 tan 2X dikurangi 2 per X pangkat 2. Oke, untuk yang pertama bagian A, penyelesaiannya adalah biar jelas, diberikan jelas. Untuk yang pertama adalah dari akar 2X plus 1 min akar X plus 5 per 4 dikurangi X. Kita karena akar dengan akar, jadi kita kalikan sekawan dan menjadi 2X plus 1 plus akar 2X mana ya, jadi akar 2X plus 1 ditambah akar X plus 5 per akar 2X plus 1 ditambah akar X plus 5 sama dengan 2X plus 1 min X plus 5 per 2X akar 2X plus 1 plus akar X plus 5. Nah, di sini kenapa diberikan garis ini sebagai keterangan penghitungan pengurangan setiap silang, pengurangan silang lah. Dan menjadi 2X plus 1 min X plus 5, bagian atasnya tetap, di bagian bawahnya juga ya tetap, karena ini hasil dari pengurangan di atas.
Lalu berikutnya di sini kenapa tiba-tiba menjadi X min 4 per 4 min X. Oh ya, maaf. Karena hasil dari pengurangan tersebut didapatkan X min 4 kali min 4 per 4 min X akar 2X plus 1 plus akar X plus 5. Dan agar bisa disederhanakan atau di bagian atas sama ini tuh sama, jadi kita kalikan dengan min 1 berupa seperti min 1X min 4. Jadi di sini tuliskan kembali min 1 agar menjadi sama, jadinya ditulisannya kan min 1 dikali 4 min X per 4 min X dikali akar 2X plus 1 plus akar X plus 5. Dan ini tinggal dicoret, ini tidak perlu dihitung, menjadi lebih simpel, menjadi min 1 per akar 2X plus 1 plus akar X plus 5. Nah, di sini kita sudah bisa menghitung dengan hitungan X sama adalah 4. Jadi sama dengan kita rubah semuanya menjadi X ini menjadi 4 min 1 per akar 2 dikali 4 ditambah 1 tambah akar 4 ditambah 5 sama dengan min 1 per akar 9 tambah akar 9, dan hasil akhirnya adalah min 1 per 6. Itu untuk yang A. Dan berikutnya untuk bagian B adalah kita akan menggunakan aturan L'Hopital pada penyebut. Lalu untuk step by stepnya adalah pertama dengan soal limit X sama dengan 0 dan soal sin 4X per 4 pangkat 2 tan 2X dikurangi 2 per X pangkat 2 sama dengan pertama dari soal tersebut, karena kita gunakan aturan L'Hopital, menjadi limit X sama dengan 0 adalah 4 dari sin menjadi cos seperti turunan 4 cos 4X dikurangi 4 secant pangkat 2 2X, ini ada rumusnya, lalu 2X tan 2X plus X pangkat 2 secant pangkat 2 2X. Ini hasil dari penurunan tersebut. Lalu berikutnya kita menerapkan kembali aturan L'Hopital ini pada penyebut yang sudah jadi ini. Jadi dari yang sebelumnya sama seperti di atas, lalu kita sederhanakan kembali dengan aturan tersebut menjadi min 16 sin 4X min 16X tan 2X, ya kan? Lalu per atau dibagi 2 tan 2X plus 4X secant pangkat 2 2X plus 2X tan 2X. Lalu kita sederhanakan menjadi, kita jabarkan lah ya. Kita jabarkan, min 16 cos 4X min 16 tan 2X plus 8X secant pangkat 2 2X plus 4 secant pangkat 4 2X per 2 secant pangkat 2 2X plus 4 secant pangkat 2 2X plus 4 tan 2X plus 2X dikalikan 4 secant pangkat 2 2X plus tan 2X. Jadi sebenarnya tinggal hampir sama seperti turunan, tinggal kita jabarkan satu persatu. 2 tan menjadi seperti ini, 16 sin menjadi 16 cos 4X. Dan berikutnya, untuk mungkin kayak aturan L'Hopital sebagai pengenal. Jadi contohnya adalah limit
Misal limit X sama dengan C, jadi Fx per Gx bila digunakan aturan tersebut menjadi F aksen X, G aksen X. Jadi ya seperti turunan. Lalu dari semua ini disimplifikasikan lebih lanjut dan menjadi limit X sama dengan 0, yaitu sin 4X per X pangkat 2 tan 2X min 2 per X pangkat 2 yang menghasilkan sama dengan min 0. Bisa dihitung menggunakan kalkulator dan hasilnya begitu. Oke.